Pemirsa, polisi Resor Tabanan Bali mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga tewasnya seorang warga yang diduga mencuri seekor ayam aduan. Saat kejadian, korban terbukti mencuri ayam dan residivis kasus yang sama di tahun 2018 lalu. Polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. 5 tersangka berinisial B, C, W, dan S. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu yang digunakan pelaku menganiaya korban. Karena saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya viral di media sosial. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Desa Batunya Batu Riti, Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh korban. Saat ini, kelima tersangka pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Misa pengeroyokan terhadap seorang guru sekolah dasar oleh sekelompok pelajar di Balikpapan, Kalimantan Timur viral di media sosial. Polsek Balikpapan Timur menetapkan 3 tersangka terdiri dari 1 orang dewasa dan 2 anak berhadapan dengan hukum. Seorang guru SD di negeri Balikpapan Timur menjadi korban pengeroyokan setelah menegur seorang siswa SMA yang merokok. Dalam video yang viral, tampak korban mengendarai motor mendatangi sekelompok pelajar yang sedang merokok. Lantaran tak terima ditegur, para pelajar tersebut melakukan pemukulan hingga korban mengalami luka pada bagian wajah. Pasca kejadian, Polsek Balikpapan Timur menetapkan 3 tersangka, yaitu 1 orang dewasa dan 2 orang berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Menetapkan 3 orang tersangka, terdiri dari 1 orang dewasa, inisial CS, dan 2 orang ABH. Untuk yang dewasa sudah kami lakukan penahanan. Polisi telah menahan 1 orang tersangka dewasa, sementara 2 orang berstatus anak berhadapan dengan hukum masih dalam pemeriksaan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi diserang senjata tajam saat membantu mediasi persisihan warga di Kabupaten Konawe. Pelaku tidak terima ditegur karena membuat keributan. Direkam oleh warga, peristiwa seorang pria berinisial GS menyerang anggota polisi saat proses mediasi bersama warga di rumah kepala desa. Peristiwa ini terjadi di Desa Otowatu, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejadian ini berawal saat Aibtu Zaidan bersama dengan Kanit Patroli Polsek Soropia, Aibtu AS, melaksanakan patroli rutin dan mendapat permintaan membantu mediasi dari Kepala Desa Otowatu. Di tengah proses mediasi, pelaku datang dan membuat keributan. Petugas bersama Kepala Desa kemudian menegur dan meminta pelaku untuk meninggalkan lokasi. Tidak terima ditegur, pelaku sempat menendang kursi sebelum pergi. Namun tidak lama kemudian pelaku kembali sambil membawa badik dan berteriak mencari petugas kepolisian. Meski telah diimbau agar tenang dan pulang ke rumah, pelaku tiba-tiba saja mencabut badik dan menusuk Aibtu Zaidan.
Pelaku juga sempat mengejar Aibtu AS sebelum akhirnya berhasil dihalau oleh warga yang berada di lokasi. Terima untuk dimediasi, dia maunya baku hantam katanya. Saya mau baku hantam. Akhirnya dengan begitu kondisinya dia serang anggota polisi yang bertugas saat itu. Di sini alhamdulillah dapat dielakin, tapi kena sayatan hasil dari badik tersebut. Tersangka kita kenakan pasal berlapis. Setelah kejadian, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku serta barang bukti berupa 1 bilah badik dan 1 lembar baju dinas milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal kepemilikan senjata tajam tanpa hak serta perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pengungkapan dugaan kasus narkoba di Kabupaten Beren, Aceh berakhir tragis. Ya, seorang anggota polisi militer tewas saat menghadang mobil pengedar narkoba di depan SPBU. Insiden terjadi saat polisi melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku narkotika di Jalan Juli, Takengon, Biren. Dalam operasi, prajurit TNI dari Satuan Polisi Militer Biren, Pratu Galuh Nugraha, tewas tertembak. Saat itu, polisi tengah melakukan pengepungan terhadap 4 pelaku terlibat peredaran narkoba. Korban turut membantu proses penghadangan mobil pelaku yang melaju kencang. Namun, korban justru terkena tembakan hingga menewaskan korban. Yang bersamaan, seorang warga di sekitar lokasi yang belakangan diketahui merupakan anggota TNI atas nama Pratu Galuh Nugraha yang berdinas pada Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda bergerak menuju badan jalan. Ini menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang sangat luar biasa. Sehingga Pratu Galuh Nugraha tergerak dan membantu polisi untuk menghentikan kendaraan pelaku dengan cara memindahkan palang besi yang ada dari area SPBU tersebut untuk dijadikan penghalang. Namun dalam rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian ditemukan mengalami luka tembak terkena peluru rekoset. Bisa curiga alarm CCTV rumah terhubung ponsel berbunyi, seorang warga merekam kasus perampokan di rumahnya di Cipayung, Jakarta Timur. Warga mengamankan 2 perampok yang sempat mengancam dengan benda menyerupai senjata api. Warga menghakimi 2 pria yang kedapatan melakukan perampokan di rumah di Cipayung, Jakarta Timur. Kedua pelaku merupakan residivis masuk ke rumah warga yang ditinggal beribadah ke gereja. Aksi perampokan gagal setelah alarm kamera CCTV terhubung ke ponsel korban berbunyi. Korban segera menghubungi pengurus lingkungan hingga warga melakukan pengepungan. Menakuti warga, pelaku mengancam dengan benda menyerupai pistol yang ternyata adalah korek api. Uang 2 juta rupiah dan 1 lembar $100 Amerika jadi barang bukti.